Baiklah, pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah pertemuan ketiga untuk statistika 1 ya. Kita masuk pokok bahasan baru yaitu pengantar probabilitas. Ya. Jadi untuk mengetahui karakteristik suatu populasi, kita harus melakukan pengambilan sampel dulu dari populasi tersebut, di mana sampel diambil secara acak. Ya. Dari sampel itu akan kita dapatkan informasi gitu, untuk mengambil kesimpulan ya dari populasinya. Jadi cirinya untuk mengetahui ciri khas dari populasi kita harus melakukan pengambilan sampel dulu secara acak dari populasi. Karena sampel itu bersifat acak, maka setiap nilai variabelnya akan menghasilkan suatu peluang atau probabilitas. Ya. Jadi itu kaitannya erat sekali ya. Jadi dasar logikanya kalau kita ingin melakukan pengambilan kesimpulan terhadap suatu populasi, yaitu dengan menganalisis data sampel tersebut. Ini yang dikenal dengan probabilitas. Ya. Oleh karena itu pemahaman tentang teori peluang sangat diperlukan ya, dan sifatnya mendasar. Ya. Kata probabilitas sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suatu peristiwa yang mempunyai probabilitas untuk terjadi, ya, mengandung arti ada harapan peristiwa itu akan terjadi. Ya, ada harapan itu kan berarti apa? Semacam peluang di situ. Bisa terjadi, bisa tidak kan gitu. Nah, jadi ada unsur yang tersirat di dalamnya adalah harapan. Jadi sifatnya tidak pasti. Gitu. Kalau kejadian itu pasti terjadi, maka peluang kejadian itu diberi nilai 1. Kalau kejadian itu tidak terjadi, ya, atau tidak akan terjadi, maka diberi peluang kejadian A itu adalah 0. Nah, jadi kalau kejadian A tidak terjadi, maka peluang A 0. Kalau pasti terjadi, maka peluang A adalah 1. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Nah, konsep peluang ini berhubungan dengan pengertian percobaan yang menghasilkan hasil yang tidak pasti. Kalau kita melakukan percobaan diulang-ulang dalam kondisi yang sama, hasilnya otomatis bisa berbeda-beda. Jarang terjadi sama persis, jarang. Ya. Contohnya sudah saya pernah terangkan di awal kuliah ya. Jadi misalkan ada 10 mahasiswa, masing-masing menggunakan alat ukur ya, beker gelas diisi H2O dengan kadar yang sama, kualitasnya sama ya, H2O, dikasih pelarut zat tertentu, beratnya ditimbang, katakan beratnya 2 mg, dimasukkan dalam waktu yang bersamaan, dihitung pakai stopwatch, maka waktu yang diperlukan sampai zat tersebut larut sempurna itu pasti beda-beda dari pengamatan 10 mahasiswa ini. Nah itulah karena kita ada faktor luar yang kita nggak bisa mengamati, yang mengakibatkan hasilnya akan berbeda. Ya. Itu sebagai ilustrasinya. Contoh suatu percobaan ya, adalah mengukur waktu reaksi kimia. Tadi sudah saya terangkan. Nah, yang dihasilkan apa? Lama reaksi. Itu pasti beda-beda. Ya. Percobaan mengamati sekumpulan hasil produksi. Yang dihasilkan adalah produk cacat dari sekumpulan hasil produksi. Misalkan hari ini memproduksi 1000, yang cacat 5. Besok memproduksi 1000 lagi, nggak mungkin yang cacat 5. Bisa jadi 3, atau mungkin lebih dari 5. Ya. Jadi semua itu sifatnya acak. Ya. Untuk mendefinisikan probabilitas tidak lepas dari ruang sampel, yaitu apa? Ruang sampel adalah himpunan seluruh kejadian yang mungkin dari hasil percobaan. Anggota ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau saya ilustrasikan, ruang sampelnya itu digambarkan seperti persegi ini, persegi panjang, maka kejadian A itu pasti berada dalam ruang sampel. Nah, himpunan bagiannya. Berarti saya bisa menghitung berapa peluang A. Ya nanti banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah itu kalau diilustrasikan secara gambar seperti itu ya, probabilitas itu. Ya. Contoh, ini contoh permainan ya yang mudah sekali dilihat. Kalau 2 buah uang logam dilemparkan, jadi 2 buah uang logam dilemparkan.
tentukan percobaan, ruang sampel, ya, titik sampelnya, dan kejadiannya. Jadi percobaannya apa? Melempar 2 buah uang logam. Apa ruang sampelnya? Ruang sampelnya nanti ada 4. Bisa muncul keduanya angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa keduanya gambar. Enggak mungkin lebih dari ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan ilustrasi, dadu pertama, uang logam yang pertama muncul angka, uang logam kedua juga angka. Uang logam pertama angka, uang logam kedua gambar. Uang logam pertama gambar, uang logam yang kedua angka, dan seterusnya. Gitu ya. Titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Jadi bisa AA, bisa AG, bisa GA, bisa GG. Kejadiannya apa? Paling sedikit muncul 1 gambar. Nah, jadi bisa gambarnya muncul sekali, bisa muncul 2 kali. Jadi nanti kaitannya dengan peluang apa? Berapa sih probabilitasnya paling sedikit muncul 1 gambar? Ya jawabnya banyaknya anggota D dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Jadi rumusnya peluang D sama dengan ND, ND-nya ada 3, dibagi NS, NS-nya ada 4. Jadi jawabnya peluang D sama dengan 3/4. Ya. Ini contoh ilustrasi yang paling sederhana untuk menggambarkan peluang. Ya. Konsep untuk menghitung peluang kita harus tahu teori mencacah titik sampel. Karena ini berhubungan erat dengan apa? Ruang sampel. Kalau ruang sampelnya salah hitung, pasti peluangnya salah. Ya. Jadi ya nggak boleh lupa ini mencacah titik sampel. Untuk mencacah titik sampel, kaidah yang umum dipakai itu adalah kaidah penggandaan. Jadi kalau operasi pertama bisa dikerjakan dengan N1 cara, operasi kedua N2 cara, operasi yang ke K itu NK cara, maka seluruh operasi secara bersama bisa dilakukan dengan N1 kali N2 sampai dengan NK cara. Yang paling gampang contoh ilustrasinya ini. Jika sepasang dadu dilemparkan sekali, berarti ada dadu 1, dadu 2. Masing-masing sisinya 6 ya. Berapa banyak titik sampel dalam ruang sampelnya? Kalau pakai kaidah penggandaan, berarti dadu pertama kemungkinan muncul ada 6 cara. Dadu kedua 6 cara, berarti N1 kali N2. Sama dengan 6 kali 6, berarti ada 36 cara. Gitu ya. Kalau seorang ibu membelikan anaknya 4 celana dan 5 kemeja. Berapa banyak cara memakai baju dan kemeja dan celana? Ya jawabnya nanti 4 kali 5. Begitu ya. Kan ada 4 celana dan 5 baju atau kemeja. Ya, itu contoh yang gampang sekali diingat ya. Nah, ini sekarang tahu ya. Tuh ya. Nah ini ada contoh. Berapa banyak bilangan genap terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 5, 6, dan 9. Karena bilangannya genap terdiri 3 angka dan angka tersebut hanya boleh digunakan sekali, jadi nggak boleh diulang. Maka cara yang paling gampang kita menggunakan sel atau kotak sebanyak 3. Kenapa? Karena terdiri 3 angka. Berarti bilangan ini adalah ratusan ya. Dan dia dicirikan dengan adanya genap. Penciri genapnya itu adalah satuan. Berarti satuan itu hanya boleh diisi angka genap. Yaitu bisa 2, bisa 6. Berarti satuannya harus diisi dengan 2. 2 itu maksudnya 2 cara. Ya, yang boleh menempati 2 sama 6. Andaikan yang menempati satuan itu angka 2. Berarti 2 nggak boleh dipakai lagi. Berarti tinggal berapa angka yang boleh dipakai? 4 kan? Terserah, tempatkan di ratusan boleh, puluhan boleh. Andaikan 4 angka tadi saya taruh di ratusan, berarti ada 4 cara. Berarti sisanya puluhan, tinggal 3 angka aja kan. Nah, jadi karena nggak boleh diulang. Berarti nanti jawabnya 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 kali 2. Susunan boleh dibolak-balik. Yang penting apa? Pertama, 2 di sini ini adalah banyaknya satuan. Banyaknya satuan yang mungkin adalah 2 sama 6. Berarti ada 2 cara. Andaikan yang menempati satuan ini misalkan 6 atau 2, terserah. 6-nya nggak boleh dipakai, berarti tinggal 4 kan? 4 boleh menempati puluhan. Ya, andaikan
9 sudah kepakai, berarti sisanya tinggal 3. 3 itu menempati ratusan. Nah, ini namanya kaidah penggandaan. Berarti ada 2 bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Ya, ini mengulang materi dasar di SMA ya. Ini pakai apa namanya logika ya, pakai nalar, namanya kaidah penggandaan ya. Nah, secara resmi saya mendefinisikan permutasi. Permutasi itu apa? Banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan faktor urutan. Jadi kalau Anda punya angka 6 dijejer dengan 2, maka membentuk bilangan 62. Kalau Anda putar dibalik ya, 2 dijejer sama 6 membentuk bilangan baru yaitu 26. Berarti urutan diperhatikan kan? Itu namanya permutasi. Termasuk cara duduk. A duduk di kursi pertama, B duduk di kursi kedua. Kalau saya putar, maka bacanya sudah beda. B duduk di kursi pertama, A duduk di kursi kedua. Jadi makna AB dengan BA itu sudah beda. Termasuk orang antri memberi tiket kereta api. Ya, pintu pembelian misalkan ada 1. Yang antri ABC, berarti A paling depan, disusul BC. Kalau Anda putar, ACB sudah membentuk antrian baru. Nah, itu termasuk contoh-contoh permutasi. Ya. Kalau saya punya N objek yang berbeda, kita permutasikan, itu sama dengan N faktorial. N faktorial itu didefinisikan N kali N-1 kali N-2 sampai berakhir 1. Ya, jadi misalkan ada 3 objek yang berbeda, dipermutasikan berarti jawabnya 3 faktorial. Berapa 3 faktorial? Ya 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 6. Ya, itu yang paling gampang. Nah, contohnya apa? Misalkan ada 3 kursi, ditempati oleh 3 orang namanya ABC. Maka cara duduk di kursi ketiga orang ini, itu pasti ada 6 cara. Bisa susunannya, ini kursi pertama, kedua, ketiga ya. Bisa kursi pertama itu bisa ditempati oleh si A, si B, si C, berarti 3 cara. Andaikan kursi pertama sudah ditempati si A, maka nggak mungkin A menempati kursi 2 dan 3. Karena orangnya cuma 1. Berarti kursi kedua bisa ditempati B atau C, 2 cara kan. Nah, kalau B sudah menempati kursi kedua, maka yang terakhir si C itu pasti kursi ketiga. Berarti jawabnya 3 kali 2 kali 1. Atau 3 faktorial. Itu ilustrasinya begitu. Beda dengan yang ketiga ini. Kalau R objek ya, disusun dari N objek. Berapa banyak permutasinya? Berarti jawabnya adalah permutasi NPR. Nah, NPR ini dibaca permutasi NPR. Definisinya sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, contoh yang paling gampang, ada 3 orang, namanya ABC, kursi yang disediakan itu ada 5. Berarti nanti sama aja permutasi 53. Nah, permutasi 53. Ya, bisa begitu ya. Ya, ceritanya bisa gini. Ada 7 orang, ya, kursi yang disediakan tuh cuma 5. Berapa banyak cara duduk di kursi? Ingat, 1 kursi hanya ditempati oleh 1 orang. Berarti ini sama saja permutasi 75. Nah, permutasi 75 itu berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 5 berarti 2 faktorial. Bayangkan itu, permutasi 75 itu sudah banyak itu. Kalau dihitung berapa itu? 7 faktorial dibagi 2 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah itu nih, ratusan sudah. Nah, itu cara ngitungnya ya. Itu termasuk contoh-contoh permutasi. Jadi objeknya 7 hanya diambil 5 karena kursi yang tersedia cuma 5. Ya. Nah, sekarang banyak permutasi N benda yang berlainan disusun melingkar. Jadi kalau kita punya 5 benda, kita susun melingkar, maka banyak permutasi hanya 4 faktorial, yaitu 5 kurangi 1 faktorial. Kenapa? Karena ada 1 yang dianggap tetap,
dan cara bacanya searah putaran jarum jam. Bisa Anda praktekkan. Ada 5 orang, A, B, C, D, E, susun melingkar. Nanti kalau Anda bacanya itu searah putaran jarum jam, itu hanya ada 24 cara duduk. Ya, ingat ya, searah putaran jarum jam bacanya. Jadi salah satunya A, B, C, D, E. Nanti B-C-nya tukar, A, C, B, D, E. Gitu ya. Ini C-nya tukar dengan D. Dan terusnya itu ada 24. Itu dari 4 faktorial, ya kan? Kalau orangnya 5. Nah, kalau ini permutasi dengan objek yang sama. Ya. Objek yang sama. Ya, misalkan aja kita akan mengadakan tur, ya, naik kendaraan kecil, yang tur itu katakan hanya 15 orang, kendaraan pertama itu daya muatnya 8 orang, kendaraan yang kedua itu daya muatnya hanya 7 orang. Berapa banyaknya cara naik kendaraan? Ya nanti jawabnya 15 faktorial dibagi 7 faktorial kali 8 faktorial. Itu aja kalau dihitung sudah jutaan itu mungkin ya. Nanti Anda hitung pakai kalkulator aja. Bisa ya. 15 faktorial bagi 7 faktorial kali 8 faktorial. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Itu contoh ilustrasinya begitu ya. Permutasi ya. Nah, contoh yang sederhana ini. Saya punya 3 huruf yang berbeda, namanya ABC. Ya. Masing-masing huruf ini digunakan sekali, nggak boleh diulang. Berapa banyak cara menyusun huruf-huruf tadi? Ya, tentunya apa? Susunan pertama, gitu, itu bisa ditempati huruf A, B, C, berarti 3 cara. Andaikan yang menempati sini itu huruf A, maka sisanya hanya B, C kan? B, C nempati di urutan kedua. Andaikan yang mengisi ini adalah C, berarti sisanya tinggal B. B itu hanya menempati di terakhir. Ya, berarti 3 kali 2 kali 1 ada 6 cara. Jadi kalau Anda punya 3 huruf berlainan, tidak boleh diulang. Kalau Anda susun, hanya ada 6 cara. Bisa ABC, bisa ACB, gitu ya. Bisa BAC, bisa BCA. Bisa CAB, bisa CBA. Nah, ada 6. Ya, mudah diperagakan kalau cuma sedikit ya. Nah, sekarang yang B, jika diambil 2 huruf dari 3 huruf tersebut, berapa susunan huruf berbeda yang mungkin dibentuk? Ya, itu berarti apa? 3 kali 2. Ya, kalau kita ngambil 2 dari ini, ya, ini kalau kita memperagakan pakai apa namanya kombinasi dengan permutasi bisa. Ya. Mengambil 2 dari 3 itu berarti kombinasi 3-2. Kalau 2 terpilih bisa tukar tempat 2 faktorial. Kombinasi 3-2 dikalikan 2 faktorial itu sama dengan permutasi. Ya. Sama dengan permutasi berapa? 3-2. Permutasi 3-2 itu kan menurut rumusnya apa? Nih, 3 faktorial dibagi 1 faktorial jadinya. 3 kurangi 2 kan 1. 3 faktorial 6, 1 faktorial 1. 6 bagi 1, 6. Ya, jadi bisa dengan 2 cara, perpaduan kombinasi dengan permutasi atau langsung permutasi. Itu contoh yang B ya. Ya, nanti coba yang belum terbiasa dengan ini permutasi kombinasi ya, nanti bisa tanya langsung kalau kurang jelas ya, atau tanya temannya juga boleh. Ya, jadi Anda di kuliah semester awal ya untuk mahasiswa baru ini harus pandai-pandai memilih partner belajar ya. Jangan yang Anda kurang giat belajar, cari teman yang sama-sama enggak giat ya, enggak saling mendukung ya. Jadi harus pandai-pandai mencari teman yang aktif ya, supaya nanti kalau Anda kurang jelas bisa diberitahu ya. Itu tujuannya saling membantu ya. Ya itulah ini cara menyusun huruf ya. Permutasi ya. Ini contohnya juga permutasi nih. Ada 4 angka 1 2 3 4. Berapa banyak bilangan ribuan? Nah, bilangannya ribuan loh ya. Berarti apa? Terdiri berapa angka ini? Kalau ribuan. 4 angka kan? Yang dapat dibuat dari semua angka tersebut dengan syarat tidak boleh diulang. Jadi nggak boleh ada angka 1111, nggak boleh.
1123 nggak boleh. Itu berarti satunya kepakai 2 kali. 1123. Pokoknya harus muncul sekali aja. Nah, ini cara jawabnya sederhana aja. Anda tempatkan aja mulai dari ribuannya dulu boleh, satuannya dulu boleh. Ini misalkan aja ribuan. Berarti tempatnya ribuan itu bisa 1, 2, 3, 4. 4 cara. Andaikan yang menempati ribuan itu angka 2. 2-nya sudah dianggap nggak boleh pakai lagi. Tinggal 3 kan, nempati ratusan. Andaikan yang menempati ratusan itu 4. Berarti kita tinggal punya 2 angka lagi. 1 sama 3 kan. Nah, itu boleh nempati puluhan. Ini sudah terpilih 1 lagi, berarti tinggal 1 kan. Dia nempati satuan. Ternyata ini sama dengan 4 faktorial. Atau 24 bilangan ribuan yang bisa dibuat dari angka-angka ini. Gitu ya. Nah, gitu. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibuat ada berapa? Kalau sekarang ini, berapa banyak bilangan puluhan, nih puluhan ya, yang dapat dibuat dari angka-angka tersebut dengan syarat tidak boleh diulang. Nah, ini berarti permutasi. Kalau angkanya itu, bilangannya puluhan, berarti hanya butuh 2 kotak. Puluhan sama satuan. Puluhan boleh diisi semuanya, berarti 4 cara. Ya kan, 4 cara. Ya, sedangkan satuannya hanya boleh diisi 3 kan. Ya, kan kepakai 1 kan berarti tinggal 3. Berarti kalau pakai cara pertama ya menggunakan kaidah penggandaan tadi. Berlaku umum tuh kaidah penggandaan. Jawabnya hanya 4 kali 3, 12. Nah, kalau pakai permutasi sama saja permutasi 4, 2. Gitu. Nilainya juga sama 12. Terserah Anda mau pakai kaidah penggandaan boleh. Yang penting logikanya sama dan hasilnya harus benar, harus sama. Ya. Logikanya yang penting benar. Ya. Ya gitu ya, ini contoh menyusun bilangan dari angka yang ada. Nah contoh permutasi yang berulang tadi, ada kata matematika. Berapa banyak cara kita menyusun kata matematika ini? Ya, berarti kita tinggal cek, M itu muncul 2 kali, A muncul 3 kali, T muncul 2 kali, E sekali, nggak usah dilihat kalau muncul sekali, I muncul sekali, K muncul sekali. Berarti yang dilihat itu hanya M muncul 2 kali, berarti 2 faktorial, A muncul 3 kali, 3 faktorial, T muncul 2 kali, 2 faktorial, lainnya muncul sekali. Kalau muncul sekali nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 1 faktorial kan 1 masalahnya. Berarti seluruh huruf yang menyusun matematika ini ada 10. Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, ini yang berhubungan dengan huruf M. 3 faktorial yang berhubungan dengan huruf A. 2 faktorial berhubungan dengan huruf T. Ini aja sudah 151.200 macam kata yang disusun dari matematika. Katanya bisa bermakna, bisa tidak, gitu ya. Bisa bermakna, bisa tidak. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutan. Contoh yang gampang tuh kalau Ali berjabatan tangan dengan Agus. Nah, atau Ali dengan Budi aja ya. Ali berjabatan tangan dengan Budi. Kemudian saya balik, Budi berjabatan tangan dengan Ali. Ini kan maknanya sama ini. Ya yang berjabatan 2 orang tadi, Ali dan Budi. Meskipun saya bolak-balik, ya tetap aja maknanya 1. Nah ini termasuk kombinasi. Urutan nggak ada pengaruh. Kedua, contohnya apa? Mencampur warna. Merah dicampur biru, misalkan aja berubah jadi ungu. Sekarang kalau biru dicampur merah, ya tetap ungu. Nggak membentuk warna baru. Iya kan? Ya, gitu ya. Kita mengambil benda dari kotak. Yang terpilih benda A, B, C. Saya kembalikan lagi. Ngambil lagi 3. Yang terpilih B, C, A. Ya sama aja maknanya. Bendanya namanya ya ABC tadi. Cuma dibolak-balik pun ya tetap namanya ABC. Itu termasuk kombinasi. Contoh lain lagi apa? Kita punya 5 buah titik yang tidak
di mana tidak boleh ada 3 titik atau lebih yang segaris. Berapa banyak segitiga yang bisa dibuat? Salah satu segitiga itu menghubungkan titik pertama, kedua, ketiga. Gitu. Kalau saya balik, segitiga diperoleh dari menghubungkan titik 3, 2, 1. Yaitu maknanya sama aja. Titik 1, 2, 3 dihubungkan menjadi satu segitiga. Titik 3, 2, 1 dihubungkan menjadi segitiga baru apa enggak? Ya tidak, segitiganya sama. Itu termasuk kasus kombinasi. Menghitung banyaknya segitiga dari titik yang disediakan. Ya. Nah, contoh kasus saya tadi, ada 5 titik, tidak boleh ada 3 titik atau lebih yang segaris. Ingat, kalau ada 3 titik segaris nggak bisa buat segitiga kita ya. Jadi misalkan titik pertama di sini, kedua di sini, yang ketiga nggak boleh di sini, yang keempat pun juga nggak boleh. Jadi harus nyerong dikit. Nah, di 1, 2, 3. Nah, 2, 3 nggak boleh ada 4 di sini, turun. Nah, 4. Ya, 3, 4 nggak boleh ada 5, turun. Nah, buat segitiga, nanti banyaknya segitiga yang terbentuk kombinasi 5, 3. Karena segitiga itu butuh 3 titik. Ya, itu caranya ya. Jadi kalau kita punya 5 titik, di mana tidak boleh ada 3 titik atau lebih yang segaris, berapa banyak segitiga yang bisa dibuat? Jawabnya kombinasi 5, 3. Ngitungnya pakai rumus ini. Kombinasi 5, 3 itu berarti, atau ditulis pakai lambang matrik. Ya, ini bukan matrik sebenarnya, ini hanya simbol kombinasi. Ada yang menulis pakai begini, ada yang pakai C. Yang penting definisinya sama. N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Ya, perlu dicatat 0 faktorial itu 1. 1 faktorial itu juga 1. Jadi jangan sampai salah ngitung ya. Nanti ada yang ngitung 0 faktorial 0, fatal nanti ya, nggak bisa. Ya. Ya itu kombinasi. Contoh ini. Tersedia 10 soal. Tersedia 10 soal. Soal ujian ya. Untuk mata kuliah statistika elementer, misalkan, seorang mahasiswa diharuskan menjawab 8 soal dari 10 soal yang ada dengan syarat 3 soal pertama harus dikerjakan. Ya, 3 soal pertama harus dikerjakan. Berapa banyak cara menjawab soal? Nah, ini yang ditanyakan. Ingat, soalnya ada 10. Mahasiswa hanya diharuskan menjawab 8 saja. Gitu. Dan dari 10 soal yang ada ya, menjawab 8 dari 10 soal yang ada, dengan catatan 3 soal pertama itu wajib. Berarti ibaratnya nomor 1, 2, 3 itu harus dikerjakan dulu. Ya, karena dia harus jawab 8, berarti tinggal 5 soal kan. Nah 5 soal itu diambil dari nomor berapa? Nomor 4 sampai 10. Ada berapa? 4 sampai 10 itu ada 7 kan? 7 objek kan? Dia hanya menjawab 5. Berarti kombinasi 7, 5. Gitu ya. Jadi kombinasinya 7, 5. Jadi dia hanya punya pilihan nomor 4 sampai 10. Dia hanya mengambil 5 dari 7 soal sisanya tadi. Karena 3 soal pertama sudah harus dikerjakan. Ini syaratnya ya. Nah, kombinasi 75 itu kalau dihitung ketemu 21 cara. Ya, seperti itu ya. Ya, itu ya. Oke, ini yang teknik kombinasi ya. Coba saya jelaskan soal ya. Soal, misalkan ada soal seperti ini. Dari 4 angka, 1, 2, 3, dan 4, dibentuk bilangan-bilangan, tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 3.000. Kalau Anda menghadapi soal seperti ini, berarti bisa jadi bilangan itu satuan. Nggak ada keterangan di sini. Pokoknya dibentuk bilangan-bilangan gitu aja. Bisa aja bilangan satuan, bilangan puluhan, bilangan ratusan, bahkan bilangan ribuan. Yang kurang dari 3.000.
Ada kan? Nah, di mana untuk menjawab ini? Saya kasih ilustrasi dulu. Kalau bilangannya itu satuan, pasti lebih kecil 3.000. Ada berapa banyak? Jawabnya ada 4 untuk bilangan satuan. Bisa aja bilangan 1, no, kurang dari ini kan? Bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Nah, itu contoh yang bilangan satuan, ada 4 cara. Kalau bilangannya puluhan, berarti kita harus membuat 2 kotak. Puluhannya itu bisa diisi 1, 2, 3, 4, berarti 4 cara. Satuannya juga boleh diisi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 4, berarti ada 16. Kenapa? Karena di sini nggak ada ketentuan bilangannya hanya boleh dipakai, angkanya hanya boleh dipakai sekali. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi bisa aja nanti yang terpilih puluhannya itu berapa? 11, 1, 1. Bisa aja 2, 2. Bisa aja 3, 3, 4, 4. 1, 2 berarti 12. 1, 3, 1, 4. Itu kalau dihitung semuanya ada 16. Jadi untuk satuan tadi sebanyak berapa? 4. Untuk puluhan sebanyak berapa? 16. Untuk ratusan sebanyak berapa? Ya tentunya 4 kali 4 kali 4, 64 ya. Nah, sedangkan untuk ribuan, nah untuk ribuan ini hati-hati. Supaya kurang dari 3.000, Anda nggak boleh naruh di angka ribuan, angka 3. Nggak boleh. Karena 3 nanti otomatis bisa 1, 2, 4. No, sudah 3.000 lebih. 4 apalagi tambah nggak boleh. Jadi yang boleh nempati ribuan itu hanya 1 sama 2. Ya, berarti ada 2 cara. Baru sisanya apa? Ratusan, puluhan, satuan bebas. Anda bisa isi 4, 4, 4. Jadi nanti 2 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kalau saya uraikan jawabannya jadi seperti ini. Banyaknya bilangan satuan yang terbentuk ada 4 cara. Ya, tadi sudah saya tunjukkan, bisa angka 1, 2, 3, 4 kepakai. Banyaknya bilangan puluhan, nah ini tempatnya puluhan, ada 4 cara, satuannya juga 4 cara, berarti 16. Banyaknya bilangan ratusan, berarti bisa 4 cara, 4 cara, 4 cara. Berarti ini ratusan, puluhan, satuan, ada 64. Banyaknya bilangan ribuan, nah, ini yang tadi saya bilang hanya angka 1 dan 2 saja yang boleh nempati ribuan. Ratusannya 4 cara, puluhan 4 cara, satuan 4 cara. 128. Jadi banyaknya bilangan yang lebih kecil dari 3.000 tinggal dijumlah semua. Jawabnya ada 212 gitu ya, 212 bilangan yang kurang dari 3.000. Oke, seperti itu ya. Sekarang coba contoh yang kedua. Dalam ruang tunggu tersedia hanya 4 kursi. Ya, di ruang tunggu ada 4 kursi. Jika di ruang tunggu terdapat 15 mahasiswa, maka tentukan berapa banyak cara mereka duduk dalam kursi tersebut. Berarti ide logikanya apa? Kalau 15 mahasiswa, kursi yang tersedia berapa tadi? 4, berarti ada 11 yang berdiri kan? Nah, itu jalan. Misalkan yang terpilih dulu namanya ABCD. Dari 15 orang tadi, terpilih 4 orang namanya ABCD. Ini ada 2 cara untuk bisa menjawab ini. Pertama gini, memilih dari 15, 4 orang. Berarti kombinasi 15, 4. Betul ya? Nah, kalau 4 orang sudah terpilih, dia menempati kursi, kursinya ada 4 kan? Maka itu sama saja dengan 4 faktorial. Berarti cara pertama, banyaknya cara ada kombinasi 15, 4 dikali 4 faktorial. Itu cara pertama. Cara kedua langsung pakai permutasi. Permutasi 15, 4. Jawabnya sama nanti. Ya. Jadi kalau kita jawab seperti ini. Ini cara pertama. Banyak cara memilih 4 orang dari 15 orang. Berarti kombinasi 15, 4. Ini kalau saya hitung dengan rumus tadi kan 15 faktorial dibagi 4 faktorial kali 11 faktorial. Dari mana ini? 11 faktorial itu dari 15 kurangi 4. Ya kan? Ini tinggal masalah ngitung, tidak saya bahas. Nah cara ngitungnya gini.
Ini karena ada 11 faktorial, berarti hentikan 15 faktorial itu di 11 faktorial. Jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Nanti dicoret ini ya. 4 faktorial sendiri kan 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah tinggal bagi ini aja. 12 saya coret dengan 24. Ketemu 2. 14 saya coret dengan 2 ketemu 7. Jadi jawabnya 15 kali 7 kali 13. Nah, itu aja. Nanti ketemu 1365. Cara duduk, bayangkan. Ini kalau dipraktekkan ya nggak mungkin bisa pingsan ini ya. Kalau Anda mempraktekkan ini, pusing sendiri nanti ya. Banyak cara duduk di kursi ada 24. Ya kan? Jadi banyak cara duduk berapa? Ini kali 24. Jadi total ada 15 mahasiswa antri, kursi yang tersedia 4, itu banyaknya cara duduk 32.760. Nah, sudah nggak mungkin dipraktekkan segini banyak. Ya. Cara 2 pakai permutasi 15/4. Nah, sama persis. Nah, sekarang kalau Anda bernalar, cara 2 ini tidak bisa kita katakan secara umum. Cara 1 ini yang umum. Bisa mengatasi semua masalah. Ini namanya kaidah penggandaan. Jadi cara pertama tadi memilih 4 dari 15 orang. Cara kedua ada 4 kursi diduduki 4 orang. Nah, banyaknya cara ya N1 kali N2. Ini namanya kaidah penggandaan. Nah, ini lebih bersifat umum yang cara 1 ya. Cara 2 memang cepat tapi harus tahu asalnya dari mana gitu ya. Ya itu dah, ini saran dari saya, kaidah penggandaan lebih bagus dipakai ya, karena lebih paham. Untuk soal 3. Dari 10 calon mahasiswa teladan di suatu perguruan tinggi akan dipilih 3 orang sebagai mahasiswa teladan 1, 2 dan 3. Ingat, calonnya 10. Dipilih 3. Sudah jelas apa? Kombinasi kan? Kombinasi 10-3. Kemudian dari 3 mahasiswa tadi akan dipilih teladan 1, 2, 3. Berarti apa ini? Kalau yang masuk teladan 1 itu sebut aja namanya dari 10 mahasiswa terpilih 3, sebut aja 3 ini yang terpilih namanya ABC. Bisa jadi ABC itu masuk di teladan 1 kan? Berarti 3 cara. Andaikan yang terpilih A. A itu sebagai teladan 1. Enggak mungkin dia masuk teladan 2, 3. Berarti teladan 2 itu bisa ditempati B atau C. Berarti 2 cara. Ya kan? Baru sisanya sudah terpilih 2 orang kan? Sisanya pasti 1. Berarti untuk pemilihan teladan itu ada 3 cara. Oh, ada 6 cara. Dari mana itu? 3 kali 2 kali 1. Atau 3 faktorial. Untuk pemilihan 3 dari 10 itu kombinasi. Berarti kasus nomor 2 dan nomor 3 ini sama persis. Ini kalau saya langsung pakai permutasi, berarti permutasi 10-3. Gitu ya. Nah, permutasi 10-3. Ketemu 720 cara memilih mahasiswa teladan 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, untuk yang keempat. Dari 5 calon pengurus hima, akan dipilih seorang ketua, ya, calonnya 5 ya, dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Dari 5 dipilih 3 kan ini, dengan syarat tidak boleh ada jabatan rangkap. Ya, kalau sudah jabat ketua nggak boleh jadi sekretaris. Ya. Berarti sama aja kasusnya dengan teladan tadi. Ya. Tentukan banyak cara memilih calon-calon tersebut untuk menjadi pengurus hima. Kalau cara langsung ya permutasi 5, 3. Gitu ya. Permutasi 5, 3, ada 60 cara. Sekarang yang nomor 5. Dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Nah, berarti dari 7 dipilih 3. Berarti kombinasi kan? Dari 7 dipilih 3. Kombinasi 7, 3. Tentukan banyaknya cara menyusun rangkaian bunga. Ya sudah, kombinasi 7, 3 tadi. Setiap 3 yang terpilih akan menghasilkan 1 rangkaian.
Ini berarti kombinasi nih. Misalkan yang terpilih rangkaian 1, 2, dan 3. Ya toh? Kemudian saya kembalikan, saya milih lagi ketemu rangkaian 3, 2, 1. Ya sama aja, itu namanya satu rangkaian, Mas. Ya. Ini maka disebut kombinasi, tidak melihat urutan di sini. Ya. Coba sekarang perhatikan nomor 6. Misalkan 3 produk diambil secara acak dari proses produksi di pabrik. Setiap produk diperiksa dan digolongkan cacat dan tidak cacat. Jadi kalau cacat saya kasih lambang C, tidak cacat itu B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan. Apa kira-kira percobaannya? Memilih 3 produk dari proses produksi dan dikelompokkan ke dalam cacat dan tidak cacat. Itu namanya proses percobaannya. Ya. Tentukan ruang sampelnya. Perhatikan, memilih 3. Kemungkinannya hanya 2, cacat, tidak cacat. Kan berarti apa? Bisa jadi produk pertama yang terpilih itu cacat, tidak cacat. Produk kedua juga cacat, tidak cacat. Produk yang ketiga juga cacat, tidak cacat. Berarti banyak cara berapa? 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabnya ada 8. Itu ruang sampelnya. Ya. Baru ketemu titik sampel. Nah, apa salah satu contoh kejadiannya? Paling sedikit ada 2 produk yang cacat. Ya, ditemukan produk cacat sebanyak 1. Ya, misalnya namanya kejadian. Ada 1 produk cacat yang terpilih. Paling sedikit ada 2 produk cacat yang terpilih. Itu termasuk contoh-contoh kejadian. Ya. Ini saya berikan ilustrasinya seperti ini. Mengambil 3 produk secara acak dari proses produksi dikelompokkan menjadi cacat dan tidak cacat. Ini namanya percobaan. Ruang sampelnya ada 8. Ya, jadi terserah Anda urut bolak-balik. Yang penting ya isinya ya ini aja, nggak ada lagi. Titik sampel saya ambil contoh aja yang CBB sama CBC. Semuanya ini titik sampel. Kejadian paling sedikit 2 produk yang terpilih cacat. Ya kan? Coba perhatikan soal 7. Dalam kedokteran dikenal 8 golongan darah, namanya AB plus, AB min. A plus, A min, B plus, B minus, O plus, O minus. Jadi ada 8 golongan darah. Selain itu tekanan darah dikelompokkan atas rendah, normal, dan tinggi. Jadi apa? Tekanan darah itu ada 3 cara. Golongan darah ada 8 cara. Berdasarkan kedua hal itu, berapa cara seorang pasien dapat dikelompokkan? Ini kaidah penggandaan kan? N1 banyaknya cara mengelompokkan golongan darah, berarti ada 8. N2 banyaknya cara mengelompokkan tekanan darah. N2-nya 3. Berarti seorang pasien bisa dikelompokkan ke dalam 8 kali 3 cara. Berarti jawabnya N1 kali N2 sama dengan 8 kali 3. Ada 24 cara mengelompokkan pasien. Ya. Ya itulah ya. Oke, saya kembali lagi ke peluang suatu kejadian. Kalau saya punya kejadian A yang terjadi di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A itu nilainya berkisar antara 0, 1. Enggak mungkin di luar ini. Ya. Kalau kejadian A itu bernilai peluangnya 0, itu artinya A tidak terjadi. Kalau 1 berarti A pasti terjadi. Kalau peluang A sama dengan 1 berarti pasti terjadi. Ya. Nah contoh gampangnya kalau saya mengamati mahasiswa yang kuliah statistika 1 di ruangan tertentu. Dari 60 mahasiswa ini saya amati yang menulis dengan tangan kiri ada apa enggak ya? Oh ternyata enggak saya temukan. Berarti peluang mahasiswa di ruangan ini yang menulis dengan tangan kiri sama dengan 0. Oh saya menemukan dari 60 orang yang menulis dengan tangan kiri itu ada 2. Berarti peluangnya adalah 2/60. Oh ternyata semuanya menulis dengan tangan kiri, ya peluangnya 1. Nah, seperti itulah gambarannya ya. Secara umum kalau saya tulis peluang kejadian A, N kecil per N besar.
N kecil banyaknya kejadian A yang terjadi, N besar banyaknya ruang sampel. Ya, jadi banyaknya anggota ruang sampel itu N besar. Ini secara umum. Ya, ini contoh permainan sekeping uang logam setimbang dilemparkan 2 kali. Jadi uangnya 1 ya, timbang dilemparkan 2 kali. Berarti lemparan pertama kalau enggak gambar angka. Lemparan kedua kalau enggak gambar angka. Berarti ruang sampelnya ada 4. 2 kali 2. Ya, ini. Kaidah penggandaan ini. Ya. Berapa peluang sekurang-kurangnya sisi gambar muncul? Kalau sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali itu kan berarti apa? Bisa AG, bisa GA, bisa muncul 2 kali GG. Berarti banyaknya kejadian yang diinginkan itu ada 3, ruang sampelnya ada 4. Berarti peluang kejadiannya ada 3/4. Nah, ini contoh ilustrasi yang paling gampang. Ya, gitu. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk peluang. Nah, sekarang contoh lagi. Sekantong obat berisi 6 vitamin rasa jeruk, 4 rasa anggur, 3 rasa stroberi. Nah, ini ada sekantong obat isinya ada yang 6 vitamin rasa jeruk, 4 rasa anggur, 3 rasa stroberi. Jika seseorang mengambil satu obat secara acak dari kantung tersebut, hitung peluang mendapat rasa jeruk. Nah, ini paling sederhana ya. Karena rasa jeruk di sini ada 6, total obatnya di sini ada 13. Berarti peluang terpilih rasa jeruk 6/13. Nah, gitu aja. Kalau Anda menjawab peluang, pertama definisikan dulu kejadiannya. Jadi nggak boleh langsung-langsung peluang A sama dengan 6/13, nggak boleh. Ya, karena harus ada penjelasan tentang A itu apa. Di sini saya namakan J, itu adalah kejadian yang terpilih adalah tablet rasa jeruk. A itu rasa anggur, S rasa stroberi. Nah, jumlah tabletnya 13. Baru bisa menuliskan peluang J sama dengan 6/13. Nah, sekarang yang B, hitung probabilitas mendapat rasa anggur atau stroberi. Rasa anggur ada 4, rasa stroberi ada 3. Berarti kalau ditanya sama aja peluang A atau B. Itu apa? Peluang A ditambah peluang B minus, ada minusnya nih, peluang A dan B. Ya kan? Peluang A kita sudah tahu 4/13 ditambah peluang B 3/13. Berarti ketemu 7/13 kan? Nah, peluang irisannya nggak ada. Mau ngambilnya cuma apa? 1 kan? Mosok ngambil 1 langsung dapat 2. Ya, jadi langsung dapat rasa anggur dan stroberi kan aneh. Jadi peluang A dan B tidak terjadi berarti 0 kan? Nah, ingat ya, rumus umum peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B minus peluang A dan B. Berhubung peluang A dan B nggak mungkin terjadi berarti 0, tinggal peluang A tambah peluang B. Jawabnya 7/13. Rumus secara lengkap peluang seperti ini. Ya. Jadi kalau saya punya 2 kejadian A dan B, ya, A dan B, maka peluang A atau B, jadi union itu dibaca atau, itu sama dengan peluang A ditambah peluang B minus peluang A dan B. Kalau A dan B itu saling terpisah atau mutually eksklusif, ya, saling terpisah, maka A irisan B itu himpunan kosong. Peluang himpunan kosong kan 0, maka ini hilang, tinggal peluang A tambah peluang B, jadilah ini. Jadi ini adalah kejadian khusus dari yang pertama. Gitu ya. Kalau ada 3 himpunan, berarti ada peluang A atau B atau C. Itu rumusnya adalah peluang A tambah peluang B tambah peluang C. Min peluang A dan B. Ini irisan keduanya. Min peluang A dan C
min peluang B dan C, yang terakhir plus peluang A dan B dan C. Ini semuanya bisa dibuktikan ya. Seperti rumus pertama ini buktikan pakai diagram Venn. Ya. Biasanya nek kuliahnya offline ini saya terangkan di papan tulis ya, supaya lebih jelas. Termasuk yang 3 ini. Di sini yang ketiga ini membuktikannya pakai 3 himpunan. A beririsan dengan B, beririsan lagi dengan C, gitu ya. Nah, nanti kita misalkan nama elemennya X, Y, Z, V, T misalkan ya gitu. Nanti bisa buktikan itu ya. Nah, sekarang kalau saya punya N kejadian saling terpisah, jadi nggak ada irisannya. A1 sama A2 irisannya himpunan kosong. A2 dengan A3 himpunan kosong. Pokoknya nggak ada irisan sama sekali antar N kejadian. Maka peluang A1 atau A2 sampai dengan AN sama saja peluang masing-masing dijumlah. Ini mengambil bentuk umum dari yang kedua ini. Ini hanya 2 kejadian, kalau ini N kejadian. Itu aja bedanya. Yang terakhir, kalau saya punya sembarang kejadian A, maka peluang kejadian A ditambah peluang kejadian komplement A sama dengan 1. Contoh, kalau A peluang hari ini Surabaya hujan, misalkan aja 0,3. Maka di sini membacanya peluang hari ini Surabaya tidak hujan. Berarti 0,7. Gitu ya. Ingat, saya tadi bilang A ini sembarang kejadian. Boleh saja isinya A nanti B atau C. Maka di sini nanti komplement B atau C. Bisa aja di sini B dan C. Berarti di sini komplement B dan C, begitu. Bisa juga bersyarat. Misalkan A-nya B dengan syarat C. Maka di sini nanti komplement B dengan syarat C. Jadi peluang komplement B dengan syarat C. Jadi A-nya ini sifatnya umum untuk sembarang kejadian ya. Oke. Untuk ilustrasinya seperti ini. Peluang seorang mahasiswa lulus matematika itu 2/3. Dan peluang lulus statistika 4/9. 4/9. Peluang mahasiswa lulus matematika dan statistika berapa? 1/4. Ya, peluang mahasiswa lulus keduanya yaitu matematika dan statistika kan 1/4. Hitung peluang mahasiswa tersebut lulus paling sedikit 1 mata kuliah. Masih ingat ini konsep himpunan ya. Kalau saya punya kejadian, saya beri nama M. M itu kejadian lulus matematika, S itu kejadian lulus statistika. Maka kalau saya punya pernyataan seperti ini, hitung probabilitas mahasiswa tersebut lulus paling sedikit 1 mata kuliah. Ini maknanya apa? Bisa lulus matematika saja tapi nggak lulus statistik. Bisa lulus statistik saja tapi nggak lulus matematik. Bisa lulus kedua-duanya. Berarti yang diarsir semua kan? Nah, kalau Anda punya gambar himpunan M sama himpunan S yang diarsir semua, itu namanya M atau S. M atau S. Nah, peluang M atau S tadi rumusnya adalah ini. Datanya sudah tersedia semua. Masukkan, baru jawabnya. Ya. Jadi kalau jawab peluang itu gampang, definisikan kejadiannya, tulis rumus peluangnya, masukkan semua komponennya, baru dihitung. Semua ini masuk penilaian. Ya, kalau Anda cuma merumuskan ini, meskipun benar nggak ada ini, nilainya akan dikurangi ini. Apalagi tahu-tahu ada peluang M atau S sama dengan ini, nggak ada ini, nilai ini akan hilang. Anda akan kehilangan nilai ini. Berarti di sini kalau saya nilai, seluruhnya ada 4 komponen. 1, 2, 3, 4. Nah, ini proses menjawabnya harus lengkap. Jangan asal-asalan ya. Peluang M atau S sama dengan sekian. Nah, ini sudah kelihatan. Anda sudah hilang 3 komponen. Nilainya sudah, ya, jangan berharap nilainya sempurna kalau begitu. Karena ini bukan milih. Kalau multiple choice itu kan milih. Kadang-kadang ngawur. Gak bisa ngawur, jawabannya jadi benar. Ya. Nasib itu namanya. Jadi di sini Anda harus sudah membiasakan diri IC ya. Jawab dengan IC ya. Nah, itulah ya. Nah, contoh lain lagi ini melempar
dua buah dadu secara bersama. Dadunya dua, ya, dilempar bersama. Berarti kalau dadunya dua, ruang sampelnya ada berapa? Dadunya dua ya, sisi dadu ada 6. Berarti 6 kali 6, berarti ruang sampelnya ada 36. Ya, ruang sampelnya ada 36. Hitung peluang mendapatkan jumlah mata dadu 7 atau 11. Kalau muncul jumlah mata dadu 7 itu A, muncul jumlah mata dadu itu 11, itu yang B gitu ya. Definisikan dulu A dan B-nya. A itu muncul jumlah mata dadu 7, B muncul jumlah mata dadu 11, ya. Hitung peluang mendapatkan jumlah mata dadu 7 atau 11. Berarti peluang A atau B kan? Harusnya kan rumusnya peluang A ditambah peluang B min peluang A dan B. Kenapa hilang peluang A dan B? Kan nggak mungkin kalau Anda punya dua buah dadu dilempar, gitu, muncul jumlah mata dadu 7 dan 11. Kan aneh. Kalau sudah jumlahnya 7 ya 7, nggak mungkin berubah jadi 11. Kecuali ada makhluk halusnya gitu ya, sulap. Gitu. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Ya. Jadi peluang A dan B adalah 0, makanya hilang, tinggal ini. Nah cara menghitungnya di mana? Peluang A kok 6/36. Ya. Jumlah mata dadu 7 itu pasangannya bisa 1 dengan 6. Bisa 2 dengan 5. Ya, bisa 3 dengan 4 dan seterusnya nanti berbalik 6 dengan 1. Kan berarti 1 sampai 6 ada pasangannya kan? Berarti 6 cara. 6 cara. Per ruang sampelnya 36. Kalau muncul jumlah mata dadu 11, 1 pasangan 10 nggak mungkin. 2 pasangan 9 nggak mungkin. Yang mungkin itu hanya 5. Pasangan 6, kemudian 6 pasangan 5. Berarti 2 cara. Jadi NB-nya 2 cara. Banyaknya anggota B ya. Jadi ketemu peluangnya 2/36. Di total 2/9. Gitu ya. Ya, untuk yang bersyarat ini, nanti saya nyambung di pertemuan kedua. Jadi yang penting dasar peluangnya sudah saya berikan di sini ya. Ini bersyarat, diingatkan aja minggu depan kita masuk peluang bersyarat ya. Coba untuk nambah wawasan ya, nambah wawasan. Biasanya nek di kuliah offline itu saya biasanya memberikan soal wawasan, biasanya langsung saya sampaikan, enggak saya tulis di teks. Ya, misalkan gini, ada 4 orang, perhatikan ya, perhatikan, ada 4 orang yang tidak saling kenal akan mengadakan pertandingan bulu tangkis ganda. Perhatikan, berapa banyak cara bertanding? Nah, ini masalah sederhana yang bisa diterapkan. Ada 4 orang tidak saling mengenal akan mengadakan pertandingan bulu tangkis ganda. Berapa banyak cara bertanding? Ya, ini kalau Anda renungkan, ya, Anda bisa memecah persoalan ini, Anda selesaikan, nah, jadi bisa. Ya. Oke, caranya gini. Kan ada 4 orang, sebut aja namanya ABCD. Ya, ini yang paling gampang itu ABCD. Bayangkan Anda itu A. Ya, bayangkan Anda itu A. Anda ikut dalam permainan tadi. Nama Anda sebut aja A. Berarti Anda itu bisa berkawan dengan siapa untuk melawan 2 orang lainnya. Kan ganda itu 2 lawan 2 kan. Berarti bisa jadi A itu berkawan dengan B melawan siapa? CD. 1 cara. Betul ya? Bisa A berkawan dengan C melawan BD. 2 cara. Bisa A berkawan dengan apa? D melawan BC. 3 cara. Kira-kira ada lagi enggak? Ada lagi enggak yang bisa dilakukan? Jadi ingat, yang sudah ditemukan hanya 3. Ya jawabnya 3 itu. Ada 3 cara untuk bertanding. Mungkin Anda penasaran, loh kok bisa Pak? Coba, misalkan B Pak, silakan coba B. B berkawan dengan A melawan CD. Sudah terwakili belum? Sudah.
A berkawan dengan B melawan CD. Loh, sudah terwakili. Pak, saya mau penasaran, saya mau memilih yang D aja, silakan. D berkawan dengan A melawan siapa? BC kan? Kan sudah diwakili tadi. A berkawan dengan D melawan BC. Jadi otomatis hanya 3 kemungkinan itu yang bisa didapat. Ya, gitu ya. Hanya 3 kemungkinan. Jadi kalau 3 orang bertanding, 4 orang bertanding ya, melakukan pertandingan bulu tangkis ganda, maka banyaknya cara bertanding ada di 3 cara. Itu cara memahami masalah. Misalkan sekarang orangnya bukan 4, 6. Nah, ya, di mana logikanya? Ada 6 orang akan mengadakan pertandingan bulu tangkis ganda. Berapa banyak cara bertanding? Berarti kan orangnya 6. Padahal sekali bertanding butuh berapa orang? 4 kan? Ya, berarti memilih 4 dari 6 kan? Berarti apa? Kombinasi 6, 4. Betul ya? Kombinasi 6, 4 itu urusan ngitung saya serahkan ke masing-masing. Kalau Anda nggak bisa ngitung kombinasi 6, 4 ya buka rumusnya tadi. Apa itu? 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 kurangi 4 berarti 2 faktorial. Berarti ketemu berapa? 15 ya. Jadi kombinasi 6, 4 itu ada 15. Yaitu 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya kecoret. 2 faktorial berarti 2. 6 kali 5 bagi 2 kan 15. Terus, nah kalau kita memilih 4 dari 6 orang tadi, maka 4 orang ini akan mengadakan pertandingan bulu tangkis ganda kan? Kan tadi sudah dijawab di pertanyaan pertama ada 3 cara kan? Jadi jawabnya 15 kali 3. Paham ya? Berarti ada 45 cara bertanding. Itu kalau orangnya 6. Mengadakan pertandingan bulu tangkis ganda. Itu jawabnya ada 45 cara. Itu kalau Anda pilih seperti itu. Nah, coba sekarang saya kembangkan begini. Pertandingan sepak takraw itu berapa lawan berapa? Menurut pengamatan Anda, siapa yang sering bermain sepak takraw itu pasti tahu itu. Oh, sepak takraw itu 3 lawan 3 Pak. Oh ya betul, 3 lawan 3. Berarti sekali bertanding butuh berapa orang? 6 orang ya, 3 lawan 3. Andai kan 6 orang mengadakan pertandingan sepak takraw, di mana cara Anda menjawab? 6 orang mengadakan pertandingan sepak takraw. Belum lebih dari 6, belum. 6 aja, dipaskan dulu. Jadi bayangkan apa? Anda yang terlibat 6 orang itu namanya A, B, C, D, E, F. Ya. Pilih aja salah satu A. Berarti untuk bertanding 3 lawan 3, berarti A bisa memilih 2 orang kan? Betul enggak? Memilih 2 orang dari 5 orang kan? Nah, jadi A tadi dianggap tetap, dia bisa berpasangan dengan 2 orang. Dari mana memilih 2 orang? Kan dari 5 pilihan. Berarti jawabnya kombinasi 5, 2. Paham ya? Kombinasi 5, 2. Berapa kombinasi 5, 2? Silakan dihitung. 5 faktorial dibagi 2 faktorial, ya kan? Dikali berapa? 3 faktorial. Itu kombinasi 5, 2. Jadi nanti 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorialnya hilang. 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Ada 10 cara melakukan pertandingan sepak takraw. 3 lawan 3. Nah, dikembangkan, Pak, sekarang orangnya 10 mengadakan pertandingan sepak takraw. Ya tinggal kalikan kombinasi. Sekali bertanding kan 6 orang, berarti kombinasi 10, 6. Nah, 6 orang yang bertanding tadi, apa? Kombinasi 5, 2. Jadi jawabnya kombinasi berapa?
10, 6 dikali kombinasi 5, 2. Itulah jawabnya. Begitu kalau kita berlogika ya. Berlogika dengan kombinasi permutasi. Jadi harus paham permasalahannya. Semuanya dikerjakan pakai kaidah penggandaan kan? Meskipun kita sudah paham dengan kombinasi permutasi, ya, kalau nggak memahami masalahnya, oh cukup kombinasi ini sama ini, ya, tapi kan nggak tahu ini dikalikan apa enggak ya. Nah, proses mengalihkan atau tidak itu taunya dari permasalahan tadi. Ya, contohnya tadi ada 10 orang akan mengadakan pertandingan sepak takraw. Sekali bertanding butuh 6 orang, 3 lawan 3. Itu harus tahu permasalahan seperti itu. Jadi pertama memilih 6 dari 10 orang dulu. Oh berarti kombinasi. Nah gitu aja cara mecahnya. Anggap aja itu N1. Kombinasi 10, 6. Lah N2-nya apa? Dari 6 orang tadi mengadakan pertandingan sepak takraw, berarti ada satu yang dianggap tetap. Dia hanya bisa berkawan dengan 2 orang yang diambil dari 5 orang. Oh berarti kombinasi 5, 2. Itu N2-nya. Jadi banyaknya operasi atau cara bertanding N1 kali N2. Seperti itu ya. Oke, itu sebagai tambahan pengetahuan, wawasan ya. Nanti kalau siapa tahu nanti di ujian saya tanyakan itu. Ya Anda harus siap. Ya, seperti itu ya. Jadi kita orang statistik itu butuh penalaran ya. Karena nanti kalau Anda bekerja di luar pun setelah lulus jadi sarjana statistik, itu dituntut logika berpikir itu. Enggak sekedar hafalan ya, tapi bisa memecahkan persoalan sesuai logika yang benar ya. Oke, saya kira sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.